kebetulan kita lagi membaca kitab tentang haji. Dan memang belajar ilmu haji tidak wajib. Belajar ilmu zakat juga tidak wajib. Kecuali bagi orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah, dan bagi yang ingin membayar zakat. Akan tapi husnudzon ini, semoga dengan belajar kita ini, belajar ilmu haji, ilmu umrah, segera haji dan umrah yang belum haji dan umrah. Kita sampai bab ihram. Ihram adalah permulaan haji dan umrah. Ihram adalah berniat memulai haji atau umrah pada waktu dan tempat tertentu. Waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Waktu yang telah ditentukan dan tempat yang ditentukan itu namanya miqat. Disebutkan bahwa permulaan amal haji dan umrah adalah ihram. Permulaan amalan haji dan umrah adalah ihram. Dalam pembahasan ihram ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, hukum ihram bagi orang yang datang dari luar Makkah. Kemuliaan Makkah, Masjidil Haram. Maka bagi siapapun yang memasuki Makkah, maka di situ ada perbedaan para ulama. Sebagian mengatakan wajib ihram. Apakah untuk haji di saat bulan haji, kemudian haji, atau hanya sekedar untuk umrah. Ada perbedaan pendapat tentang hukum ihram bagi orang yang datang dari luar Mekah. Jadi nggak boleh kita datang ke Mekah hanya sekedar nyelonong begitu saja. Ada aturan-aturannya. Pendapat pertama menurut jumhur ulama dari madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bukan madhab Syafi'i, adalah wajib. Jadi kapan masuk Makkah wajib ihram. Karena wajib menjadi berat. Tentunya jika ada uzur beda nanti. Bagi siapapun yang datang dari luar mikot. Jadi kalau kita dari sini kemudian melewati mikot, makan tempat Yalamlam, maka menurut madhab Hanafi, Maliki, Hambali wajib niat ihram. Wajib niat ihram. Kemudian diselesaikan tentunya dengan umrah. Kalau haji ya haji. Pendapat yang kedua adalah menurut pendapat dalam madhab Syafi'i bahwa niat ihram bagi orang yang datang dari apa? Bahwa niat ihram bagi orang yang datang dari luar mikot adalah sunnah. Ini ringan. Supaya kalau kita ingin ke sana, bukan berkeinginan untuk umrah, sah tidak harus melakukan umrah. Ada orang datang bukan untuk hajat umrah. Hanya ingin datang saja. Tapi menurut madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik dan madhab Imam Hambali, tujuannya apapun, pokoknya kalau masuk harus umrah. Bagi kaum pria mengenakan baju ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, selesai. Kemudian ada penjelasan lain tentang hal ini. Berkenaan dengan waktu atau mikot zamani. Waktunya, mikot zamani. Kapan waktunya haji dan kapan waktunya umrah. Mikot zamani adalah waktu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Waktu melaksanakan haji. Waktu melaksanakan ibadah haji adalah bulan Syawal. Semuanya bulan Syawal. Boleh memulai niat dari bulan Syawal sampai Dzulqa'dah. Sampai 10 awal Dhul Hijjah itu bulan Asyurum Ma'lumat. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Walil Haji Asyurum Ma'lumat. Bulan-bulan yang sudah ditentukan. Yaitu Syawal, Dhul Qa'dah, kemudian 10 awal Dhul Hijjah. Selagi seseorang berniat pada hari-hari dalam bulan tersebut, maka hajinya sah. Cuman panjang kalau niat haji dari awal bulan Syawal, berarti kan 2 bulan 10 hari nanti. Harus menjaga dari hal-hal yang diharamkan.
Akan tapi begitulah, kan haji kan ada bermacam-macam, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Akan tapi jika seseorang berniat haji di luar bulan dan hari-hari tersebut, maka tidak sah sebagai haji. Akan tapi dianggap sah sebagai umrah dan harus dilanjutkan dengan amalan umrah. Hari begini tiba-tiba ke Mekah niat haji. Lewat Mekot Yalamlam langsung aku niat haji. Maka nggak akan jadi haji. Karena bukan di bulan haji. Tapi hanya akan menjadi umrah. Dan melanjutkan amalan umrah. Misalnya di bulan Ramadan berniat, aku niat haji atau aku ihram untuk melaksanakan haji. Maka tidak menjadi ibadah haji, tapi dia langsung menyelesaikan amalan umrah. Baik, yang ketiga B, waktu melaksanakan ibadah umrah. Kalau umrah kapan waktunya? Hari ini pun boleh, besok berangkat. Ada yang mau berangkat. Waktu melaksanakan ibadah umrah, miqat zamani adalah setiap waktu di sepanjang tahun. Umrah waktunya sepanjang tahun. Selagi seseorang tidak dalam keadaan ihram haji. Selagi kita belum niat haji, belum niat ihram haji, belum niat ihram haji, maka boleh umrah. Tapi kalau sudah niat haji, nggak boleh. Lagi dalam ibadah haji kok niat umrah, kan aneh. Misalnya kita lewat mikot langsung niat haji. Berarti yang diambil semacam ini adalah niat haji qiran atau haji ifrad. Saya niat haji. Setelah seseorang niat haji, nggak bisa lagi niat umrah. Ada perbedaan pendapat di dalam niat ihram untuk umrah di saat sudah memasuki hari Arafah. Cuman nanti spesial di hari Arafah itu ada perbedaan di situ. Selain hari Arafah aman. Kalau sudah niat haji, ya sudah, jangan niat umrah. Adapun di hari Arafah. Hari Arafah itu kan puncak haji, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Yang tidak bisa menemui Arafah tidak akan sah hajinya. Adapun selain Arafah, selain wukuf di Arafah, masih bisa ditambal-tambal dengan sesuatu yang lainnya. Tapi kalau wukuf di Arafah, tidak bisa melakukannya, tidak akan terjadi haji. Nah, di hari Arafah itu sudah hendaknya seseorang itu sibuk melakukan wukuf di Arafah. Bukan menyibukkan yang lainnya. Tapi bagaimana di saat itu, dia sudah masuk hari Arafah, kok kemudian dia melaksanakan umrah. Pertama menurut madhab Hanafi. Sengaja kita sebutkan madhab-madhab ini, karena hari ini sudah hari zaman ini adalah di era global ini. Dunia seperti kampung kecil, kadang-kadang kita mendengar berita-berita dari madhab lain, mending kita sebutkan saja, hanya nanti terus kami tekankan madhab kita adalah madhab Syafi'i. Apalagi urusan haji ini ibadah berat. Sehingga perlu ada kemudahan-kemudahan yang dihadirkan biarpun harus mengambil madhab yang lain. Dalam madhab Hanafi, jika kita niat ihram umrah, padahal sudah masuki hari Arafah, baik sebelum tergelincirnya matahari atau setelahnya. Baik setelah tergelincirnya matahari atau sebelumnya. Sebelum tergelincir matahari atau setelahnya. Yang penting di hari Arafah, maka hukumnya adalah haram. Waduh, serem. Tidak boleh. Karena harus memikirkan urusan haji saja. Makruh karahatut tahrim. Jika seseorang niat ihram umrah di malam hari raya korban, hari raya korbannya, berarti setelah hari Arafah kan raya korban. Dan di hari raya Tasyrik itu 11, 12, 13. Maka hukumnya adalah haram juga. Akan tapi jika niat di waktu-waktu yang diharamkan tersebut, maka niatnya juga tetap dianggap sah. Haram, tapi dianggap sah, tetap harus melaksanakannya. Tetap dianggap sah. Itu dalam madhab Abu Hanifah. Kedua dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada perbedaan di dalam masalah ini. Rinciannya sebagai berikut. Di dalam madhab Maliki, niat ihram untuk umrah di setiap waktu hukumnya sah. Kecuali saat seseorang dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Itu saja. Jika dalam keadaan haji dan umrah, maka niatnya tidak dianggap sah kecuali sudah selesai melaksanakan haji dan umrah, baru niat lagi. Niat umrah. Di dalam madhab Syafi'i hukumnya sah umrah dalam setiap waktu tanpa ada kemakruhan. Bebas. Kecuali bagi orang yang dalam keadaan ibadah haji, keadaan haji, sudah niat haji. Maka tidak boleh baginya berniat untuk umrah, madhab Syafi'i. Begitu juga jika dalam keadaan umrah tidak boleh niat umrah lagi. Suka umrah ke umrah lagi.
Maksudnya sudah dalam umrah, belum selesai, niat umrah lagi, tidak. Niat yang kedua tidak dianggap. Di dalam mazhab Hambali dianggap sah umrah setiap waktu dalam 1 tahun dan tidak dianggap makruh jika umrah di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik. Tidak makruh. Jadi, kalau mazhab Hanafi nggak bisa. Misalnya kita begini. Di hari Arafah, setelah hari Arafah, hari raya Idul Adha, kemudian dia melebar jumrah, kemudian menyelesaikan semuanya, nafar awal, kemudian setelah itu selesaikan. Tahallul, dia pengen umrah lagi, maka sah. Boleh menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi tidak boleh. Ini adalah perbedaan. Dan tentunya sederhana, ini hanya masalah ilmu saja, adalah amalan-amalannya adalah sederhana. Hanya ini kami tulis, ini buku ini kami tulis biar memang untuk panduan sebagian para pembimbing agar mereka tidak merepotkan para jamaahnya. Sebab ketidakmengertian tentang ilmu haji dan umrah yang jadi korban adalah jamaah. Sehingga ibadah yang seharusnya mudah, nyaman, itu menjadi berat dan menyiksa. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Segera haji dan umrah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.